Amelia Pati. Hadir Pak. Maria Anastasia Lue. Hadir Pak. Maria Amelia Chelsea Menu. Hadir Pak. Maria Jurnalianti Bay. Hadir Pak. Maria Richeli Rifatni Lalu. Hadir Pak. Maria Setiani Paji. Hadir Pak. Maria Sriyanti Upe. Hadir Pak. Maria Felicia Kedi. Hadir Pak. Maria Marisa Imeldatia. Hadir Pak. Mikael Marianto Kaki. Odelia Mole. Hadir Pak. Tricinas Erichel Ruby. Hadir Pak. Jadi baik, berarti semua ini hari hadir ya? Iya. Baik. Sebagai warga negara yang baik, yang cinta akan tanah air, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Saya minta salah satu peserta untuk pemimpin kita.
sebagai pertanyaan pemantiknya, pernahkah Anda melihat denah ruangan? Pernah. Di dalam ruangan itu terdapat apa saja? Meja, kursi, papan tulis, dan lain-lain. Baik. Kemudian unsur-unsur apa saja kan yang terdapat di dalam denah itu? Kolom dan baris. Kolom dan Baris. nah, di sini kita
Itu matris adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom, atau susunan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom lalu ditempatkan dalam kurung siku. Nah, di situ matris ya, itu disusun dalam bentuk bilangan ya, di situ. Disusun dalam bentuk bilangan, bukan huruf ya, bilangan. Kalau bilangan dia berupa angka. Kemudian dari matrik itu dia setelah kita kumpul bilangan tersebut, kemudian kita letakkan di dalam apa? Kurung siku. Jadi kita letakkan di dalam kurung siku. Kemudian yang berikut kita lihat kan, semua perhatikan di sini ya. Itu yang berikut. Yang kedua, bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom disebut elemen matris. Jadi yang tersusun dalam matris itu ya, di situ bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom disebut elemen matris. Lalu yang berikut, nama matris ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Nama matriks ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Banyak baris dan kolom matriks disebut kolom matriks. Nah, di sini kita lihat nama matriks itu ditulis dalam bentuk huruf ya, bukan dalam bentuk angka. Ya. Nama matriks ditulis dalam bentuk huruf, bukan dalam bentuk angka. Kemudian matriks tersebut ya, ditulis ya, dinotasikan dengan huruf besar atau huruf kapital. Ya, matriks tersebut dinotasikan dengan huruf kapital. Lihat di sini. Kemudian berikut adalah kita masuk berikut, kita bicara tentang ordo matriks ya. Ordo matriks. Paham tentang ordo matriks ya, kita lihat ya. Kalau bicara tentang ordo matriks berarti kita bicara tentang ukuran matriks. Ya. Kita bicara tentang ukuran matriks. Berarti di situ banyak baris dan kolom ya, matriks disebut otomatis. Kita lihat. Kalau kita bicara tentang otomatis, kita lihat, saya kasih contoh dari awal tadi. Contohnya itu. Misalnya matriks itu T sama dengan 46, 43, 22, 19, 4, 12. Di sini matriks ya, dengan ukuran atau berordo di situ berapa? 3 kali 2. Karena kalau kita bicara tentang ordo berarti ukuran matriks tadi ya. Berarti ukuran matriks yang berordo 3 kali 2 yang artinya adalah 3 baris dan 2 kolom. Bisa mengerti? Bisa.
ketika bagi LKPD kemudian siswa dibentuk dalam bentuk kelompok ya. Iya. Berarti saya beri kesempatan untuk kita duduk dalam bentuk kelompok. Kelompok satu ya. Kelompok dua. Kelompok tiga. Jadi baik ya. Kalian dibagi ke dalam bentuk kelompok. Kemudian Pak berharap supaya semuanya aktif ya. Iya, Pak. Semuanya aktif. Silakan kalian mengerjakan LKPD-nya.
dan jawaban yang ada tertulis dirapikan. Ya. Kemudian sekarang kita masuk berikut adalah setelah kita diskusi, kita masuk berikut adalah kita presentasi ya. Kita presentasi setiap kelompok. Ya. Jadi yang pertama, saya memberikan kesempatan kepada kelompok 1 ya, untuk mempresentasikan di depan kelas. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih
diskusi Anda, ya. Diskusi Anda itu saya minta untuk mengumpulkannya. Hasil dari diskusi Anda, minta untuk mengumpulkan. Baik. Jadi pembelajaran hari ini untuk kita bicara tentang materi ya. Kesimpulan ya. Kesimpulan dari hasil diskusi tadi. Ya. Pak bisa memberikan kesempatan kepada salah satu peserta untuk memberi kesimpulan dari ya, pembelajaran kita. Silakan. Kesimpulan dari kami, pembelajaran tentang matris berarti ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, harus memahami konsep matris. Yang kedua, harus memahami pengertian matris sehingga kita menyelesaikan soal yang berkaitan dengan matris. Hanya itu saja, terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk jadi Pak menyimpulkan secara keseluruhannya. Kalau kita bicara tentang matris ya, langkah yang pertama itu adalah kita harus tahu ya, tentang konsep ya, konsep matris. Langkah yang pertama kita harus mengetahui tentang konsep matris. Kemudian, yang kedua adalah setelah kita mengetahui konsep matris, baru kita tahu tentang pengertian matris. Jadi Pak sampaikan Pak di situ ditayangkan tadi, diberikan dengan soal cerita, ya, diberikan dengan soal cerita, kemudian kita disuruh untuk menyelesaikan atau membuat dalam bentuk matriks. Itu masuk dalam konsep matriks. Kemudian kita masuk berikut tentang pengertian matriks. Itu adalah kumpulan bilangan, ya, ya, yang disusun dalam bentuk ya, kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk apa? Kumpulan bilangan yang disusun
refleksi. Sebagai pertanyaan refleksinya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya. Coba saya minta salah satu siswa refleksi ya. Baik, silakan. Menurut kami, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena cara menyajikan sangat baik dan mudah dipahami. Hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Ya. Mari kita beri aplaus untuk ini. Dari pembelajaran hari ini, ya, kita bicara, ya sangat mudah ya. Ya. Tentunya semuanya masih menyenangkan ya. Ya. Dari di sini kita belajar yang tadi. Lihat ya. Mungkin setelah kita belajar ini mungkin ada pertanyaan masih bingung ya tentang materi yang ini ya. Silakan. Mungkin ada pertanyaan? Ayo kita masih baik, karena kalau tidak semangat kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking ya. Tepuk semangat ya. Tepuk satu semangat. Tepuk dua semangat. Tepuk tiga semangat. Baik. Mungkin tadi sudah semangat kita setelah SDG sudah semangat mungkin masih yang lain mungkin belum memahami tentang materi ini ya silakan ya. Tadi sebelum saya berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya sangat menarik ya. Mengapa manis tersebut hanya terdapat dua unsur saja? Yang terdapat di dalam itu adalah baris dan kolom ya. Karena kita bicara matris itu matris itu adalah kumpulan bilangan. Ya. Kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Ya. Matris itu kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Ya. Dan di dalam elemen yang terdapat di dalam itu adalah dalam berupa angka, ya. Angka bukan huruf ya, dalam berupa angka. Jadi matris itu kumpulan bilangan, ya, dalam bentuk baris dan kolom. Kemudian dia berupa angka bukan huruf.
Kalau bisa mati tadi ada dua unsur penting ya. Jadi tidak ada unsur yang lain, hanya dua unsur penting itu, yaitu baris dan koma. Nah, jadi sekarang Pak bagi LKS ya. Pak bagi LKS-nya. Dan LKS ini masing-masing siswa ya. Jadi tadi kita sudah bentuk KPD-nya dalam bentuk kelompok. Sekarang Pak minta untuk kembali ke tempat semula. Kembali ke tempat semula. Kita akan bagi LKS-nya.
Jadi setelah